Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang metode Welford yang disusun oleh Hoiruni Safinurdin, Cinta Maulida Harni, Siti Almuafiyah, Anissa Lestiani, dan Riora Adrian. Kira-kira apa itu metode Welford? Metode ini diusulkan oleh Bapak Welford pada tahun 1962 yang digunakan untuk menghitung varians yang awalnya dijelaskan oleh Donald Knuth. Pada umumnya, menghitung varians dan deviasi standar menggunakan two-pass atau dua langkah. Yang pertama, menghitung mean dalam satu lintasan data, kemudian lintasan kedua untuk menghitung selisih kuadrat dari mean. Namun, metode tersebut kurang optimal karena ketika simulasi acak akan sangat mahal untuk menyimpan sampel hanya untuk melakukan penyaluran kedua atau lintasan kedua. Masalah itu adalah salah satu kasus pendekatan matematika sederhana ternyata memberikan hasil yang salah karena tidak stabil secara numerik. Mengapa demikian? Pada mulanya, algoritma tampak berfungsi dengan baik, tetapi pada akhirnya akan menemukan kumpulan data yang mengungkap masalah dengan algoritma. Jika variansinya kurang dari kuadrat mean dan menghitung perbedaan tersebut akan menyebabkan pembatalan katastrofik atau digit terdepan yang signifikan dihilangkan dan hasilnya memiliki kesalahan relatif besar. Untuk menghindari masalah tersebut, maka kita gunakan metode Welford, yaitu jalur tunggal atau one pass yang dapat menghitung variansi. Dapat diturunkan dengan melihat perbedaan antara jumlah kuadrat untuk sampel n dan n-1 sehingga menghasilkan signifikansi yang baik. Jika kita aplikasikan untuk mencari variansi dengan Python, tentunya secara umum rumus variansi adalah S kuadrat sama dengan sigma xi kuadrat dikurang n x bar kuadrat dibagi dengan n-1. Kita misalkan x bar adalah sum, di mana x bar adalah rata, kemudian xi kita misalkan dengan sum square. Kemudian kita generate ulang rumus tersebut menjadi 0,0, di mana n adalah banyaknya data, kita misalkan dengan x. Untuk setiap x di elemen x besar, atau untuk setiap elemen di x besar, kemudian sum kita jumlahkan datanya adalah x, kemudian sum square adalah x dikuadratkan. Kemudian karena tadi x bar adalah rata, maka rata kita dapatkan rumus sum dibagi dengan banyaknya data. Maka rumus variansi bisa kita numerikan menjadi sum square dikurang n dikali rata dikuadratkan, kemudian dibagi dengan n-1. Maka kita dapatkan signifikansi digit adalah min 14. Tentunya min 14 ini sangat buruk sekali. Padahal kita lihat secara algoritma ini sangat elegan sekali, rumus ini sangat elegan sekali. Tapi secara numerik tidak akurat akan menyebabkan cancellation error. Kalau di dunia nyata kita bisa menggunakan rumus ini dengan ukuran data yang sangat kecil. Tapi jika kita gunakan data yang sangat besar pada metode numerik, ini tidak boleh digunakan karena akan sangat menyebabkan cancellation error. Jadi, rumus tersebut hanya dapat digunakan dengan data yang skalanya kecil. Sudah kita ketahui bahwa jika kita punya floating point yang sangat dekat sekali dengan 0 atau rapat dengan 0, maka perhitungan akan lebih baik.
atau akan lebih akurat. Namun jika floating point tersebut jauh dari 0, maka akan menyebabkan error. Dengan floating point ini kita menggunakan metode two pass. Dengan cara yang sangat sederhana, kita hanya shifting, X kita kurangi 1 triliun supaya dekat dengan 0 atau rapat sekali dengan 0. Kenapa dikatakan two pass? Karena pada pengkodean di sini dengan metode numerik ini melakukan 2 langkah. Dengan cara yang sangat sederhana, dengan hanya shifting akan meningkatkan akurasi signifikan digit dengan sangat baik. Yang tadinya signifikan digitnya min 14 menjadi 2. Namun metode ini kurang efisien karena dia harus melakukan 2 kali atau 2 langkah. Maka kita akan mencari metode yang lebih sempurna atau lebih baik. Jadi untuk penurunan rumusnya kita punya definisi awal S kuadrat N sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk XI min X bar N kuadrat per N min 1. Sehingga kita dapatkan N min 1 X kuadrat N sama dengan sigma dari 1 sampai N untuk XI min X bar N kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk XI kuadrat min 2 XI X bar N ditambah X bar kuadrat N. Untuk S kuadrat N min 1 kita lakukan hal yang sama sehingga kita dapatkan sigma dari I sama dengan 1 sampai N min 1 untuk XI kuadrat min 2 XI X bar N min 1 ditambah X bar kuadrat N min 1. Sehingga kita dapatkan persamaan N min 1 S kuadrat N dikurang N min 2 S kuadrat N min 1 sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk XI kuadrat min 2 XI X bar N ditambah X bar kuadrat N dikurang sigma dari I sama dengan 1 sampai N min 1 untuk XI kuadrat min 2XI X bar N min 1 ditambah X bar kuadrat N min 1 sama dengan X kuadrat N dikurang 2XN X bar N ditambah X bar kuadrat N ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai N min 1 2 XI X bar N min 1 dikurang 2 XI X bar N ditambah X bar kuadrat N min X bar kuadrat N min 1 sama dengan XN min X bar N kuadrat ditambah X bar N dikurang XN dikali X bar N min 1 dikurang X bar N sama dengan XN min X bar N dikali XN min X bar N dikurang X bar N min 1 ditambah X bar N sama dengan XN min X bar N dikali XN min X bar N min 1. Karena metode-metode sebelumnya dianggap belum yang terbaik, maka pada saat itu Bapak Welford menemukan metode Welford yang dimana didapatkan dari penurunan rumus yang sudah dibahas tadi, yaitu XN min X bar N dikali XN min X bar N min 1, yang dimana ketika kita sudah masukkan ke dalam Python maka menghasilkan signifikansi digit yaitu 2, dimana signifikansi digit ini merupakan signifikan yang baik. Nah, kesimpulannya metode Welford ini merupakan metode yang terbaik untuk mencari variansi di dalam Python karena merupakan metode yang single pass atau one pass dan juga menghasilkan signifikansi yang baik. Sekian dari kelompok kami. Kami sangat terbuka atas kritik dan sarannya jika terdapat pemaparan yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.